saya mau nampilkan tayangan tapi tidak ada LCD, jadi sebisa saya sampaikan ya. Siang hari ini saya akan nambah materi tentang bagaimana cara mengukur kadar air ya. Kadar air kan tadi bilangnya 10%, 14%, bagaimana itu caranya. Ada beberapa metode untuk mengukur kadar air ya. Kalau orang bagi petani pengennya praktis, tunjuk langsung ketemu angkanya. Kalau yang untuk untuk beras, jagung itu mungkin sudah ada, tinggal kertas ini sudah ada. Walaupun kita akui nggak semuanya itu benar, maksudnya nggak tepat, nggak akurat. Jadi ada beberapa alat yang kalau sudah dipakai lama itu sudah tidak ada presisi lagi. Di situ tertulis 14 tapi sebenarnya masih 16. Nah, selisih 2% kan lumayan ya. Lumayan, 2% kali berapa ton ya? 20 ton ya udah persen. Jadi kenapa kadar air ini menjadi penting? Karena bahan porang itu 80% itu air. Jadi kalau berkurang itu ya karena airnya itulah yang membuat dia itu bobotnya tidak ada bahan lain yang berkurang. Kalau misalkan di padi itu kan ada yang kabel, ada sekam dan sebagainya. Ini 80%-nya itu air. Sehingga pengetahuan tentang kadar air ini menjadi penting. Nah, selain susut bobot, itu juga kadar air itu menjadi penentu kualitas selama penyimpanan. Mungkin waktu penyuluhan yang pertama oleh Prof. Eni Harmayani dulu dikatakan bahwa kadar air ini bisa untuk mencegah istilahnya serangan jamur ya. Karena di situ ada namanya kadar air dan aktivitas air. Aktivitas air itu ya kemampuan bahan ini untuk diserang jamur itu gampang enggak. Kalau bahannya itu kering, itu akan sulit sekali jamur itu tumbuh di situ. Sehingga pada kadar air berapa porang itu aman. Kalau di dalam ilmu pangan itu disebutkan aktivitas air di bawah 0,6. Nah, kalau kadar airnya itu di bawah 12%. Sehingga kualitas A itu ada yang 12%. Nah, di mana 12% itu apa? 12% itu adalah kandungan airnya sebanyak 12% dari total bahannya. Nah, cara umum kita mengukur kadar air yang standar, baik pakai alat ataupun pakai alat yang macam-macam itu ya, yang di press maupun yang disuntak gitu ya, itu yang dipakai standar itu ada cara oven. Cara oven itu dengan cara begini. Kita biasanya misalnya ini cawannya. Cawan itu dari aluminium. Nanti kita timbang berapa beratnya. Aluminium ini harus bersih. Nah, kemudian kita tambahkan sampel ini ya sekitar 5 gram lah, 5 sampai 6 gram. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit nanti kalau berkurangnya hanya misalkan tumpah ini cuil dikit aja, ini persentasenya cukup banyak. Tapi kalau terlalu banyak, nanti ketika saat di oven dalam waktu sekian jam ini belum sempat kering sempurna, sehingga biasanya sekitar 5 sampai 10 gram sampel. Nah, nanti dimasukkan sini, jadi nanti ini timbangannya itu A, kemudian kalau ditambah ini jadi B, jadi ada bahan dan cawan. Nah, kemudian bahan ini dimasukkan ke dalam oven. Ovennya itu suhunya 105 derajat Celcius.
Kenapa 105? Karena dianggap 105 itu air itu sudah menguap. Nah, nanti ini dimasukkan di sana, kemudian 105 dan ditunggu selama 24 jam. Itu biasanya standar untuk bahan pertanian seperti itu. Nah, kita tidak bicara bahan-bahan lain yang mudah menguap, misalkan bahan yang ada aromanya sebagainya atau gulanya itu mudah rusak. Nah, kita bicara ini banyak biji-bijian atau beras dan sebagainya itu standar itu. Nah, setelah 24 jam, hari ini dimasukkan jam berapa ini? Misalkan jam 2 besoknya ini diambil dari oven, tapi tidak boleh langsung ditimbang, karena biasanya kalau ini panas 105 langsung ditimbang, bahan ini panas, kena udara luar itu dingin, 105 ke 30 derajat atau sekarang 30 ya, ini tuh menyerap air, sehingga kalau ditimbang itu bukannya tetap angkanya, tapi nambah berat, jadi bingung. Ini beratnya berapa sih? Nah, biasanya kalau begitu dari oven, kemudian kita masukkan ke desikator. Nah, seperti kotak kaca gitu, di dalamnya ada silika gel. Silika gel itu apa? Kalau kita punya apa ya? Itu loh, kalau kita punya makanan itu kan kadang ada bijinya ya? Wadahnya kecil terus isinya makanan kering itu loh. Kadang ada makanan kering terus di dalamnya ada isinya ada isinya yang menyerap air. Silika kotak itu. Misalnya di kemasan kecil gitu di dalam. Macam pengawet itu. Pengawet bulat-bulat. Itu bulat-bulat itu. Itu ada silika gel di bawahnya. Ini kondisinya silikanya itu udah di oven dulu, jadi dia kering, sehingga diharapkan ini hanya untuk membuat 105 menjadi 30 derajat dingin saja. Ditunggu beberapa menit, nanti dingin, baru kita timbang dengan cawannya. Jadi ketika sudah ditimbang dengan cawannya, berarti itu sudah hanya berat ini tanpa air. Tanpa air. A, B, C ya. C kalau ditimbang C. Jadi kalau B kurangi C itu adalah air yang menguap. Kemudian A dikurangi B kurangi A itu adalah bahan yang ditimbang ini. Jadi air yang menguap dibagi ini nanti ketemu angkanya yang berapa persen tadi, entah 10%, 20%, nanti hitungannya itu. Jadi biasanya kita ulang sebanyak 3 kali untuk meyakinkan kalau cara campur kita itu benar. Kalau sekali aja biasanya datanya kurang bisa diterima. 1, 2, 3, 3 kali. Kalau ada satu yang salah ketahuan, oh ini salah cara mungkin tambahan angkanya nulis 5 jadi kayak 6, itu bisa jadi ya. Kok ngukurnya banyak, misalkan puluhan, ini kadang-kadang sering kita keliru. Itu cara mengopen. Yang kedua adalah dengan cara moisture analyzer. Semua ini nggak bisa ditunjukkan di sini. Jadi dalam itu ada semacam semacam heater. Heater itu bukan heater pemanas ya, tapi lampu itu nanti menyala gitu. Lampunya nanti sifatnya memanasi bahan. Lampu itu di bawahnya itu ada timbangannya. Jadi yang kita masukkan adalah ini kita blender dulu, kemudian dibubuk. Nah, bubuknya itu kira-kira 3 gram kita masukkan di sini ya. Nanti begitu kita tutup nanti langsung lampunya nyala. Kalau lampunya nyala, nanti dia panas, airnya yang di dalam tepung tadi akan menguap, terus beratnya berkurang sampai suatu saat stabil. Nah, air yang menguap tadi itu nanti ada otomatisnya 5%, 10%, 20%. Itu cara cepat. Kalau yang tadi itu 24 jam, ini tadi 5 menit sudah ketahuan. Kelebihannya apa kalau yang ini? Ini hanya 5 menit. Kalau sampelnya 3, berarti 3 kali 5 berarti 15 menit. Cuma kalau sampelnya ada 100 kali 5 berarti kan 500 menit. Jadi kadang-kadang alat itu nggak cocok kalau sampelnya banyak. Kalau sampelnya banyak ya mending open aja. 500 masuk 50 masukkan sini. Dalam waktu sekian sudah dapat. Ini cara untuk mengukur kadar air. Terus
Jadi kalau karena nggak punya, berarti itu yang punya adalah mungkin perusahaan yang punya laboratorium sendiri. Ya. Terus kalau misalkan pedagang punya alat itu, terus Anda ditunjukkan pakai ini lah, dipertanya apa betul nggak alatnya itu. Ini perlu dicek. Biasanya yang ngecek itu kalau orang timbangan itu mana? Metrologi kan. Nah ini harus ada yang ngecek. Itu alatnya kita sebut dengan dikalibrasi, dicek kalibrasi dengan alat standar. Kalau kami alat standarnya ya di oven tadi. Alat ini dengan oven hasilnya mana? Yang kita terima adalah yang model oven, karena otomatis sudah terwakwan semua. Kalau alat yang model listrik sebagainya itu kadang-kadang baterainya sudah seloak, kadang-kadang keketok. Ini menjadi pertimbangan. Saya tidak bisa menunjukkan dengan LCD, tapi saya ceritakan saja ya gitu. Kemudian ini sudah sampai. Nah, ini kemarin saya sebelum ke sini itu membuat percobaan. Saya dikasih Dikasih porak sama Bu Yayu. Jadi saya nunggu dikasih baru saya berani ke Madiun. Ini adalah hasil porang yang kami keringkan dengan mesin oven. Bukan mesin pengering, mesin oven. Jadi mesin oven itu dengan pengering lain. Pengering itu oven yang dikasih blower. Itu tidak ada blowernya. Oven dan suhunya 60 derajat. Hampir 2 hari ini. 2 hari itu belum kering ya. Jadi hasilnya adalah coklat ungu seperti ini ya. Abu-abu ya. Ini nggak jauh beda dengan punya yang di sana tadi. Ya. Jadi sepertinya ini panas, tapi airnya itu nggak mau keluar dari ruangan kotaknya itu loh. Jadi nggak mau keluar sehingga antara air sebagai media untuk merubah warnanya itu ini tetap bertahan di situ dengan suhunya sudah hangat juga. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, saya kira ini jauh lebih baik dengan yang di ini, yang di model dome. Dome itu ruangannya besar, jadi air itu mudah keluar dari sini ke sana. Tampungannya di ruangan itu. Nah, kalau Bapak nanti pengen mengisi dome itu sebanyak-banyaknya, misalkan tadinya cuma 100 kilo ya, Anda isi dengan 2 kali lipat atau 3 kali lipatnya, karena pesanan banyak masukkan, ada kemungkinan jadinya seperti ini. Kenapa? Karena kipasnya terlalu kecil, kapasitas untuk mengeluarkan air itu keluar pelan sekali, kecil, titik-titik, coba aja itu kan kecil banget, cuma 4 itu. Nah, akan kemungkinan akan seperti itu. Jadi kita prediksi kalau nanti airnya tidak cepat keluar, ada kemungkinan ini seperti ini. Jadi kebetulan kemarin hanya nyobain sedikit-sedikit, hanya 30 kilo, udah HP 30 kilo. Jadi air kemana ya? Ada yang keluar lewat ruangan itu ya, dan di dalam itu ya. Kemudian terus ada percobaan yang saya masukkan ke pengering yang mirip dengan apa yang dipunyai pabrik. Kalau di pabrik itu bapak si Unyil ya, YouTube si Unyil itu mesin pengering ya, nanti juga punya Pak Hayumi, Pak Halim ya. Dia ada setelah dikupas, dibersihkan, dikupas, masuk ke pengering yang berjalan itu dengan suhu 80 derajat selama 2 jam. Nah, saya coba ini dengan 80 derajat, tapi 3 jam 4 jam juga belum kering karena memang agak tebal dan mesin pengeringnya kecil banget ya. Kecil banget sih. Itu juga blowernya kecil sehingga saya hampir 10 jam ini baru bisa kering. Tapi karena suhunya tinggi tadi, ini suhu tinggi itu bisa menonaktifkan enzim yang membuat browning seperti tadi. Jadi fungsi suhu tinggi juga bagus untuk menonaktifkan. Fungsi suhu tinggi juga bagus untuk seperti kalau kelapa itu menonaktifkan zat pembuat browning pada kelapa. Jadi kalau kita makan klepon supaya tidak tengik itu di steam dulu.
Iya Pak. Klepon dikasih itu loh, parutan kelapa itu. Kalau supaya biar tidak tengek, tidak bau kelapanya ya. Kalau sudah siang itu di steam itu kan lebih tahan lama. Karena apa? Zatnya yang bikin itu bisa non aktif ketika suhunya tinggi. Seperti ini juga sama. Ini bisa matikan. Di samping nanti juga pengeringan. Kemudian kemarin disampaikan oleh Prof Heni tentang zat anti browning ya. Selain natural, ada juga yang zat anti browning yang biasa digunakan pada beberapa industri. Salah satu yang sering dipakai kalau kita bicara di pengolahan porang adalah penggunaan sulfur untuk dengan model pengasapan. Dan tadi juga saya simulasikan seperti itu. Saya masukkan ini di dalam atas, kemudian di bawah saya kasih kompor, kasih dibakar sehingga asap tertutup ini. Ini tadi berubah menjadi kuning seperti yang tadi, ya, seperti yang tadi. Cuma tadi memang kebanyakan Pak. Jadi saya pedesnya kemana-mana. Nah, setelah saya keringkan bareng 1, 2, 3, memang kelihatan ini lebih menonjol, lebih agak lebih ayu ya dibandingkan yang ini, walaupun ini sudah lumayan bagus. Kemudian yang berikutnya ini dengan perendaman. Ini memang saya temukan beberapa metode ini. Mungkin beberapa ada yang kurang setuju ya, mungkin masuk biayu barangkali tadi menyampaikan ada yang nanti anunya hilang ya. Tapi memang saya sampaikan memang ada beberapa metode cara, salah satunya ada sulfit. Ini sama-sama sulfit Pak. Misalnya sulfit dalam bentuk gas, satunya sulfit dalam bentuk cair. Jadi dikhawatirkan tadi tadi Pak? Glukomana itu larut di air sehingga Bu Yai tadi mengambil cairan tadi, apakah di dalam cairan itu banyak mengandung glukomana. Itu yang dia. Jadi coba mungkin dilihat aja bagaimana. Ada keterangannya, silahkan aja dibandingkan dengan yang sama yang dari sini ya. Yang dari sini tadi pakai piring aja. Piring supaya bisa dibandingkan dengan yang hasil pengamatan. Kalau yang dikontrol itu yang tanpa apa tapi mesin yang 80 derajat ya. Yang 80 derajat. Yang open 80 derajat. Ya, di open 80 derajat. Ada blowernya ya. Ada yang 100 derajat mesinnya itu. Ini hasilnya juga rendam cukup bagus. Cuma tadi ada kekhawatiran ada glukomannya yang hilang. Tapi yang diasap, kalau asap itu banyak dipakai di perusahaan, hanya dibakar saja, kemudian dimasukkan dalam mesin dan bergerak itu. Ini cukup ya. Ini mungkin saya tinggal di sini ya. Kalau mau dijadikan standar lumayan ya. Mun sing jenengan Pak sing wingi sing wau teng San Karong niku dan menunjukkan. Jadi yang dikeringkan itu tadi pada saat nanti sudah Juli. Kalau mau cari bahan baku itu kletos dicek dicoklat waktu kletos. Karena nanti mempengaruhi hasil glukomananya kalau berat itu. Ini nanti mau dilihat sambil dibandingkan ya seberapa. Jadi yang pakai oven. Kontrol itu apa Pak Joko? Kontrol di oven tapi tanpa bahan sulfit. Oh ini kita polisi ya, direndam sulfit, asap sulfit. Asap sulfur ya. Asap sulfur. Pak polisi niki mungkin tidak bingung merasa. Di sini ada apa-apaan tapi ini panen ini ciptaan 100 derajat. Panas dan ini jadi tidak kok direndam apa ini? Sodium sulfit.
sulfit. Bahan bakar liar nih. Jadi Ini dianu sulfit. Ini asap sulfur ya Pak. Ya. Direndam sulfit. Kan itu terus diopen, itu dikasih diopen. Iki gadung, guys. Itu ae kemripik nggih. Kayak yang niki sing direndam, niki sing diasap. Kok kan pun nyoba to. Niki sing kontrol niku sing dikeringkan nganggo kontrol itu dikeringkan pakai apa? Keringkan oven juga, cuma tidak pakai bahan kimia sama sekali. Kontrol itu tanpa Bahan, sulfit. Kulo keripik Mas. Itu enak banget ini. Nah nek niki sing mboten ngangge sulfit nggih, mboten dikai asap, mboten direndam. Padha kabeh saiki kan. Nah, nanti dengan apa nek ndamel dicoba niki hasilnya kula nyuwun 5 kilo. Mungkin sing mboten nganggo sulfit kalau sing nganggo sulfit. Terus dipilih mungkin nggih sing wau dicoba kan ngangge asap kali ngangge direndam. Dan mungkin sing apik sing pundi jenengan pilih, kali sing nyuwun sing tanpa napak-napake nggih. Niku mungkin kula nyuwun 5 kilo, masing-masing 5 kilo. Kesane kula damel kula cek kandungane, terus kualitasnya nggih kali kula gawe tepung porang kali gugomanan. Oke, tepung porang kali gugomanan ini mungkin kula kirim pesan terus nanti saat hasilnya, tapi nanti minta dana dari Kemenperin nggih Pak Budi. Dimintakan dana Kemenperin ini untuk ujinya. Malah saya Untuk uji labnya nanti minta Kemenperin. Nah, tapi nek misale jenengan mungkin nek sing apik niku misale mungkin hasilnya apik, nek produksi nggih kudu konsisten, nggih kudu padha terus nggih. Tapi sing mendung ya, sing gak mendung ya apik ya. Pokoke ning model. Nek sing mboten itu bisane. Nggih, Pak, sing tengriya dari mungkin mboten mendung iki. Enten contohnya Pak sing mboten medun Pak. Nggih. Sing sae Pak. Sing sae nggih, sing sae. Kalau bahannya harga ini tidak terlalu bagus nanti tekor ya. Paling bagus tuh kalau biasanya menggunakan bahan-bahan yang istilahnya free, ya. mudah dapat tapi saya nggak tahu di sini yang paling banyak bahan yang bisa dipakai itu bahan bakar apa Pak? Kaca ya. Kayu ya. Itu gratis atau gimana Pak? Ya meskipun beli tapi masih murah, masih banyak. Masih murah. Atau kalau di perhutani itu boleh itu Pak? Misalnya? Kalau kelamaan dikeringkan pada suhu tinggi itu kayak gugomanannya itu kayak lengket. Jadi posisinya tuh gini loh. Kayaknya nggak ada urek-urekannya. Misalnya gugomanan ini ya, misalnya porang itu ada gugomanannya. Lah si oksalat itu melingkupi ini loh. Melingkupi gugomanannya ini. Misalnya ini gugomanannya, dia itu melingkupi gini. Nah, selain glukomanan, jadi glukomanan itu letaknya di idioblas. Jadi porang, gitu nggih. Porang itu kulitnya itu jenenge parenkim. Kulitnya itu epidermis, epidermal. Ning epidermal itu tidak ada glukomanannya. Nah, sing setelah kulit terus ada jaringan parenkim. Sing dagingnya niku jenenge jaringan parenkim. Lah di dalam jaringan parenkim niku ada idioblas dan ada sel biasa. Nah, yang paling banyak ada glukomanannya itu adalah idioblas. Ning jerone idioblas niku wonten glukomanan. Lah glukomanan niku dilapisi oleh kalsium oksalat. Ngoten niku lho. Lah, tingkat bagaimana menghilangkan
kalau tadi kan ada di parenkim ada idioblast dan ada sel biasa. Sel biasa niku wonten patine. Wonten patine, kemudian idioblast itu di dalam idioblast niku ada glukomananya. Glukomananya itu diselimuti oleh kalsium oksalat, sik gatel-gatel niku. Nah, mungkin nek wau kelihatan sih jadi pas anton kan meling-meling ya, meling-meling sing koyo ngejel niku. Lah terus penggen sekitare niku kan koyo ana bunderan-bunderan ngoten niku, koyo wonten napa ngene batik iki tutul-tutule niku akeh ngoten niku. Nah niku itu adalah di situ napa kalsium oksalat terus wonten patine gitu nggih. Nah, kalau mau mengambil glukomanan caranya bagaimana ya? Dikeringkan dulu. Terus setelah itu digiling ya, terus mungkin digiling jadi tepung porang, terus mungkin sing oksalat niku ringan banget, fraksi ringan jenenge. Nek sing glukomanan niku fraksi berat. Terus nanti patinya niku nggih antara fraksi ringan karo berat gitu nggih. Jadi mungkin nek diayak niku patine ning ngisor dhewe. Terus si glukomanane niku ning dhuwur nggih, ning ora ayakan sing lembut tapi sing teng dhuwur nek tadi digiling niku. Nah, mengke sing glukomanane niku digiling meneh terus diembus nganggo udara supaya oksalatnya itu mabur karena oksalat niku ringan. Nah, oksalat niku ringan. Nah, carane ben entuk glukomanane iki kabeh patine diilangi, gatel-gatele oksalate diilangi, terus wonten meneh proteine diilangi karena protein ini kan itu campur kalih oksalat, patine nggih campur karo oksalat, jadi kudu diilangi. Nah, mungkin yang terakhir ngilangin itu linjik ambu etanol, itu diambil pakai etanol. Nah, sehingga menjadi glukomanan yang murni kayak kemarin waktu yang pelatihan awal itu, bintek awal itu yang murni seperti itu. Jadi, nah nanti setelah jadi glukomanan itu bisa dibunuh apa-apa kemudian. Memang ampuh sekali gitu ya, menurut saya ampuh sekali yang namanya glukomanan dari porang. Itu mungkin kalau saya tahunya bisa ampuh sekali itu kalau mahasiswa dari penelitian dulu ya, DM dicampur pirang persen nganggo apa sih kayak kapur gitu ya, kapur sithik nih kok. Mungkin iso ngejel lebih glukomanan sithik 1 gram dilarutkan dalam 100 ml air ditambahi kapur itu mungkin iso ngejel dadi kayak bakmi, nganggo saringan bakmi. Itu iso dadi bakmi. Jadi dan ketika dimakan tuh enak. Kemarin kami ada rapat terus kita hitung itu ya kayak mie beneran ya, memang mie tapi dari glukomanan, hanya glukomanan ditambah air. Terus nanti ditambahkan ke produk-produk makanan itu makanannya misalnya damel brownies ini kan kadang ono rongga-ronggane. Nah nek dikek glukomanan itu so lembut dadi dimakan niku enak. Terus nek nggo gawe makanan sing kering kayak cookies niku iso renyah. Dia memperbaiki kerenyahan. Jadi produk makanan ini orang awet jadi renyah. Terus tinggi jelly niku nggih bagus untuk yang diabetes itu juga gula darah tidak naik. Terus tinggi kolesterol itu dia menggocai kolesterolnya ben hilang. Jadi memang manfaatnya banyak. Makanya menurut saya kenapa kok Cina nyari porang kita itu karena kualitas porang kita tuh memang bagus gitu loh. Cuman kita nggak tahu saja kan selama ini porang kan jenengan kan ora porang langsung dimakan langsung kan, ngerti-ngertine mek didol seger larang digawe chip dhisik-dhisik larang bibite larang ngoten nggih. Lah nek ditelusur nek kalau kami di Fakultas Ilmu Pertanian UGM kan sudah menelusur hasilnya nggih stok glukomanan itu ternyata memang dinggo apa-apa tuh bagus itu loh. Nah, tapi memang untuk diet dan sebagainya bagus. Jadi tapi kadang-kadang gini, makanan tagline itu makanan sehat, tapi lek gawe mie dikei endok, kei urang, dikei dadi rasa itu sehat kuwi. Ya maksudnya ya saat gawe mie tapi ya bukan yang terus kolesterol jadi oke gitu ya nanti tidak ada gunanya gitu ya, karena memang dia kadang-kadang juga nek farmasi itu dadi kapsul. Ketika dimakan itu kan terus dia tahan kenyang gitu karena dia ngembang kan dia menyerap air, jadi dia sakit ngembang. Nah ngembang itu sehingga kita merasa kenyang, jadi pengen maem gitu loh. Nah itu memang untuk yang orang diet itu memang bagus.
terus yang kadar gulanya tinggi, nopo yang flora gula, teman-teman itu nek makan itu memang untuk mengikat, sakit mengikat. Mungkin Bu Maya, Prof Maya waktu itu sudah menjelaskan. Nah, jadi perjalanan nih orang biar bisa diambil buku mana nih, pada di buku mana nih sok dibawa popong kan itu. Bisa produk turunannya itu macam-macam itu bagus. Untuk membuat plastik itu juga saya kaget itu bagus sekali, bisa bening gini nih. Buku mana jenengan laruti dalam air, terus ditambah sedikit gliserol, itu bisa bisa bening kayak gini. Dan di gini-gini ya kuat gitu loh, di gini-gini itu juga kuat. Jadi untuk kemasan memang bagus. Padahal itu hanya air, itu hanya dicampur air, nggak dicampur bahan kimia yang lainnya berbahaya itu enggak. Nah, mungkin memang asalkan regulasi di Indonesia itu bagus ya, maksudnya tata niaganya memang kan baru ketahuan bahwa ini ternyata bernilai ekonomi tinggi, kadang-kadang nggak ngerti kok iso bernilai ekonomi tinggi mergo ngopo, tentang kan dereng ngertos. Terus menurut saya yang kemarin pelatihan di Kemenpor ini kan seharusnya sudah bisa terbuka ya, bahwa pemahamannya ternyata itu larang itu mergo seperti itu. Nah, tapi untuk mendapatkan hukuman yang baik ini prosesnya memang harus bertahap nih. Dari porang, ciporang, tepung porang, baru hukumanan. Niku ngoten. Nah, selama ini kan kita cuma jual gini, kok Cina tuku wis engko sing regane elek karo apik tak regane padha. Pinter dene dia. Terus nanti setelah dia beli, dibuat oleh dia jadi hukumanan, dibeli oleh industri-industri makanan kita. Wah, jelly katanya hanya jelly gitu, tapi kebutuhannya tinggi. Suntory Garuda itu kan yang membuat kopi jelly. Itu kan dia hampir 100 M untuk setiap tahunnya untuk mengeluarkan pembelian Indonesia. Nah, itu. Tapi ya memang mungkin kalau kita berkembang pasti ada kompetitor. Nah, ketika ada kompetitor memang kita harus hati-hati. Sing merasa mau nih wis besar terus ono pesaingnya kan. Nah, itu yang mungkin kebijakan-kebijakan dari pemerintah kan itu yang harus mengantisipasi. Kalau kami dari teknologi pertanian itu kami dari perguruan tinggi mengedukasi loh, gawe chip seperti ini yang bagus. Nanti mungkin bertahap ya buat tepung porang. Nah, nanti kalau di Indonesia sudah nanti kalau sudah dikembangkan akan dengan sendirinya kebutuhan ini memang terus terang aja kami akan memproduksi tepung hukumanan, tapi masih kapasitasnya kecil sih, mungkin sebulan baru 200-300 kilo lah. Itu kami mau memproduksi itu saya kesulitan mendapatkan tepung porang menggunakan ciporang yang bagus yang sesuai dengan spek kami, itu masih agak kesulitan. Nah, kalau semua yang dibina oleh pemerintah itu bisa menghasilkan ciporang yang bagus, saya kira nanti industri dengan sendirinya industri tepung porang hukumanan bisa berkembang. Jadi tepung hukumanan sudah ada, mungkin industri yang lain nanti akan berjalan itu. Oke, terus dengan tahap pertama membuat ciporang yang bagus dulu. Oke, macam ya, intinya sebenarnya dibutuhkan. Jadi makatan kita dari saya. Ya, ini setiap perkara ingat-ingat kami dibantu mesin dom, kemudian pokok yang diterima mesin pengering waktu itu kan gitu ya Pak ya, sempat itu. Kemudian kita upayakan berpikir secara rasional, jadi kan itu sebagai alat saja, bukan tujuan utama itu pengeringnya, mesin pengeringnya, tapi tujuan utamanya adalah mengeringkan bahan produknya seperti itu. Nah, ini kan bisa diperoleh dengan beberapa macam cara. Ternyata setiap tempat tuh banyak cara yang dipakainya. Kalau hanya single saja, ya itu saja yang dapat, akhirnya yang lain nggak bisa. Nah, kita coba dengan alat yang ada ini. Tugas kita itu Pak, bagaimana meyakinkan bahwa Bapak bisa memproduksi ciporang itu yang berkualitas. Misalkan diproduksi dengan mesin itu hasil seperti ini. Nggak kalah dengan punya ini. Mungkin apakah bisa sama? Mungkin bisa sama, mungkin tidak Pak. Kenapa? Kalau yang dengan mesin itu terkendali waktunya ya. Suhunya tik 80 mesti kalau dimasukkan ini sekian jam mesti kering.
Kalau itu kan kadang hari ini 2 hari, kadang-kadang 2,5 hari. Nah ini yang mesinnya ini, alatnya ini masih tergantung dengan alam. Nah, nanti sebenarnya pengembangan dari peralatan itu adalah dengan adanya namanya penambahan hibrid. Hibrid itu panas yang dimasukkan di dalam ruang itu. Kalau misalkan 3 hari nggak ada hujan, nah itu panas dimasukkan dengan cara tadi, bisa panasi dengan LPG atau panasi dengan apa yang udah panas dimasukkan ke situ. Ruang itu panas sehingga. Nah dengan itu kita bisa menggantikan peran mesin yang tadinya harus mahal sekali, mungkin berapa M Pak yang untuk beli itu. Tidak, saya kira tidak 100 juta, 200 juta, itu banyak mahal karena compact gitu. Mulai dari sistem konveyornya, kemudian sistem kontrol suhunya, dia tepat masuk ke sana, keluar harus sekian jam, itu harus tepat, jadi gerakannya tepat sehingga waktunya dipaskan sekian jam itu kering. Saya kira itu untuk ya Pak ya, dari tambahan saya. Kalau bisa besok ada LCD-nya, mungkin ada gambaran yang bisa. Mungkin menambahkan mungkin apa? Nanti setelah ciporangnya itu kering, gitu ya. Kan ketika kering terus begitu keluar kan panas banget ya. Dan nanti kalau sudah agak dingin gitu terus dimasukkan dalam kemasan. Nah setelah itu nanti disimpannya itu disimpan kering ya, pakai plastik gitu, terus nanti disimpan keringnya itu dikasih apa? Palet, ya, dikasih palet. Nah mungkin syaratnya itu harus gini, kedap air, lantainya kedap air, terus dinding atau atapnya juga, dindingnya juga kedap air, terus ada bukaan ya, harusnya misalnya nanti mau ada dibuatkan gudang gitu, kayaknya kalau nggak salah di aturannya ekspor impor itu di ACC itu kan si pabriknya itu harus memenuhi gudang penyimpanannya, harus memenuhi standar ini. Jadi intinya gudangnya harus dirancang kedap air lantai maupun dinding maupun atap kedap air. Kemudian bukaan dilengkapi dengan perapat. Jadi bukaannya itu nopo deh, bukaannya itu misalnya ngeten iki nggih atau bukaan itu satu buka tutup. Jadi nek misalnya di luar itu lembab, pas esok mantan ditutup. Tapi nek pas di luar itu kering dibuka. Tujuannya apa? Tujuannya supaya sing udah pas ning jaba kering niku supaya udara yang di dalam ruangan itu keluar nek pas kering. Tapi nek pas udan apa pas esok lembab ngoten ya apa dibuka. Nek dibuka kan malah sing ning jaba mlebu ning jero to. Nah, itu karena kita ketika menyimpan bahan kering itu dia cepat sekali menyerap air. Kayak nek kerupuk ngoten lho. Kan ini Ciporang itu kadar airnya itu harus kurang dari 12% sehingga kering ya. Nah, ketika kering itu kan dia gampang menyerap air. Kayak nek kerupuk ngoten niku gampang lempem gitu. Nah, supaya tidak gampang lempem, pertama harus disimpan di dalam kemasan yang plastik atau mungkin bagon, tapi kalau bagonnya itu bagon plastik gitu ya. Jadi biar dia nggak gampang menyerap air, terus disimpannya di pakai palet, jangan langsung ke lantai meskipun lantainya bersih, tapi tetap karena lantainya ini kan kontak dengan tanah di bawah ya, dikasih palet. Terus kalau ada ruangannya itu kalau dibuatkan gudang itu harus ada bukaan yang bisa dibuka dibuka kalau pas di udara luarnya kering, ditutup kalau pas udara di luarnya itu lembab. Kemudian ini bila atapnya dari metal nih dalam gudang ya. Bila atapnya dari metal harus diberi isolasi untuk mencegah kenaikan temperatur udara ruangan yang berlebihan. Jadi nih terlalu panas banget itu kan tidak baik ya. Terus nih misalnya nanti membuat gudang juga anten birai itu untuk menyebab untuk mengatasi masuknya tikus. Birai itu istilahnya ini apa birai itu loh, istilah Jawanya apa ya, birai penghalang tikus ya, penghalang masuknya tikus. Ini nanti bisa melihat gambarannya. Terus 1 meter dari atas tanah, lantainya itu 1 meter dari atas tanah untuk memudahkan kalau pengangkutan menggunakan truk. Tapi itu kalau ada gudangnya ini memang misalnya difasilitasi
kan jadi udara kanggo nyimpen barang yang kering kan sirkulasi udaranya kurang. Jadi nek kudune nek pas njaba lembab ditutup, nek pas njaba kering dibuka ben lembabe ning jero niku metu nek pas udara ning jero niku kering. Nah, jadi memang bukaan-bukaan atau bukaan-bukaan itu harus bisa dibuka ditutup. Nah, itu mungkin untuk penyimpanan. Jadi sebenarnya di sini ada gambarnya ya. Kalau kasus chip orangnya berjamur banyak nggak Pak sini Pak? Chip orangnya berjamur. Sebenarnya pada waktu pengeringan biasa bisa Kalau hujan. Kalau yang seperti ring sinar itu yang banyak yang hitam yang Ya. Hitamnya karena jadi hitamnya itu dia karena bening. Jadi kudune ini kan yang suhu pas esok pun dijemur, tetapi esok suhu dereng panas nih kok. Niku kan jadi dekne wis terlanjur browning nih kok lho. Kaya nek misale dhewe masake kok ngonceki kentang niku kan terus ireng. Lah nek kentang kan gampang diceluke banyu anget ngoten terus mboten ireng. Tapi masalahnya kalau koran diceluke ning banyu hubunganane niku metu malah do pating klor metu. Nah sehingga yang paling cepat itu dilebokke ning udara panas. Jadi mungkin ngatasi supaya tidak coklat. Nah nek panasnya kemopian itu bisa bagus itu kayak yang tadi di bawah Pak siapa tadi? Pak Pur. Ya itu bisa bagus itu kalau panasnya ini mentang-mentang nggak ada berdirajang terus dihadapkan ke panas yang mentang-mentang itu bisa buatan browning atau buatan browning itu buatan coklat jadi coklat itu. Terus ini Bu, tadi kan tidak langsung ke tanah, langsung ke lantai. Kira-kira apa alasannya ya Pak ya? Supaya apa? Jadi sampaikan tidak langsung ke lantai. Enggak lembab dan berjamur. Lembab. Iya. Kenapa bisa lembab Pak? Ini. Saya tanyakan kemarin beberapa. Kalau ini lantai ya. Ini lantai. Kemudian ini bahan masuk ke lantai gini. Kenapa ini bisa lembab? Tadi dikatakan lembab, sehingga harus dikasih jarak gitu. Ngeringet itu biasanya. Ngeringet ya. Ayo, kenapa bisa keringet? Alasannya apa kira-kira? Kalau misalnya kita ini ada apa? Ada es, kita tutup. Kalau di luar ada embunnya itu kira-kira apa Pak? Dulu kalau saya SD itu dikiranya bocor. Ya bocor ini. Tapi mana ada yang benar deh? Jawab itu. Jadi kalau ini dingin ya, ini dingin, kemudian ini ada apa? Ada bahan, kemudian bahan dingin cenderung RH-nya akan jadi turun. Kalau yang turun maka kelembabannya tinggi kan. Kalau kelembaban tinggi ini jadi ikut basah. Jadi jika memang itu dijaga supaya tidak nempel dengan apa di bawah itu. Ya. Kedua, kalau nempel di tembok juga sama. Nempel tembok juga sama kan, itu kan apa? Kalau itu adem, temboknya adem, kemudian bahannya itu suhunya ini, itu bisa jadi kondensasi apa? Macam embun di situ. Tapi kalau dikasih jarak, itu akan tidak lebih aman lah. Itu kan hampir standar penyimpanan beras, jagung itu seperti itu. Saya kira untuk yang orang pun akan sama. Ya kalau kita kopi juga sama ya, kopi. Ya, disuruh pakai palet ya untuk menyimpan barang seperti itu. Nah, untuk Buya itu nanti hanya sampai hari ini dan besok pagi itu sudah balik ke Jogja. Diulang jadi bahan baku cat. Nah itu saya sudah menyampaikan nanti mungkin dengan Pak Dirjen juga mungkin saya juga akan menginformasikan. Sebenarnya kalau tahu kualitas dipetakan, jadi misalnya Jawa Madiun itu sumber dua kualitasnya piye, kemudian daerah NTT piye, yang paling bagaimana itu akan mudah
Tapi kalau mau untuk sumber bahan baku pangan, ambillah di daerah ini. Sumber bahan baku yang cat, ambillah di daerah ini. Itu sebenarnya akan lebih mudah. Cuman mungkin pemetaan itu kan belum ada gitu. Karena yang selama ini yang mengujikan Ciporang, Kepongporang itu hanya yang perusahaan-perusahaan. Sebagian besar perusahaan-perusahaan. Kadang juga ada perusahaan yang mungkin saya nggak tahu dia beli di sini, bisa jadi beli di Sumbergendo terus diujikan. Cuman di situ nggak ada labelnya itu dari mana. Nah, kalau saya sih berharap yang binaan Kemenperin itu paling tidak kualitas Ciporangnya lah, karena kan rata-rata disuruh membuat Ciporang. Jadi menjadi sentra produksi Ciporang yang mudah diolah ya. Nah, itu diuji dulu, jadi kualitasnya nanti seperti apa. Nanti kalau kualitasnya bagus kan bisa naik tingkat, misalnya mau difasilitasi menjadi Kepongporang, kan sudah ada dasarnya. Misalnya, oh ini ternyata dari Sumbergendo Ciporangnya kualitasnya seperti ini, terus nanti saya olahkan di Kepongporang seperti ini kualitasnya, kemudian yang Kepongporangan seperti ini kualitasnya. Jadi kalau Kementerian Perindustrian sebenarnya lebih mudah kalau mau ada pengembangan industri Kepongporang, kan sudah, oh ini kualitasnya sampai ini Sumbergendo. Nah, kan nanti membuat latar belakangnya menjadi ada kemungkinan juga karena apapun ini porangnya Indonesia dicari oleh orang luar ya, seperti Cina lah pokoknya. Cina itu saya yakin bahwa Cina itu mengincar porang kita itu pasti ada apa ya, pasti ada nilai istimewanya. Cuma kita belum tahu istimewanya di depan mereka itu apa. Kalau saya sudah sedikit tahu gitu ya. Jadi kami concern di riset seperti ini, penelitian. Kalau untuk menjawab besok kan Pak Indra sini kan, kemudian menjawab gimana pelatihan saya gitu. Bapak jawabnya gimana Pak? Itu yang perajarnya nanti di. Jadi mungkin jawaban yang bijak, jadi tidak per 1 kilogram yang dikeringkan. Berarti kalau kita ngeringkan 100 kilo, berarti kan kita kalikan 100 kalikan setengah gram, berapa gram yang harus bisa dibakar untuk sekian itu. Ya. Itu nanti baru kita coba ya. Jadi yang tadi jangan dipakai ya Pak, jadi pakai acuan. Nah, kata Pak Joko ngajarinya juga berapa sendok dimasukkan itu. Itu kalau yang itu sodium sulfit itu memang biasanya itu setengah gram per 1 liter. Tadi agak saya banyak dikit, 1 gram per liter. Jadi kalau 15 liter, 15 sidok itu saya kasih 15 gram. Nanti kalau itu bagus, berarti kalau kita analisis nanti jumlah sulfitnya terlalu tinggi dari batasnya, ya kita kurangi nanti. Ya. Itu maaf, itu bukan standar yang harus diberikan. Kami tadi memang coba-coba dengan alat itu mampu tidak. Kalau sudah dengan mesin itu yakin, saya yakin dengan dom itu bisa menggantikan seperti mesin itu ya. Itu tantangan kami juga Pak. Jadi menjawab kemarin bahwa Pak Indra aja ragu-ragu gitu, aja kita ganti dengan mesin aja, mesin pengering yang itu model, tapi itu kan TKD ini nggak bisa orang buat. Kok saja kita bisa kok buat seperti itu. Akhirnya, tapi kan mahal. Ya mahal itu tugasnya Pak Indra. Cuma kalau dengan Bu Ratih kemarin, pokoknya tugas Pak Joko bagaimana dom itu bisa dipakai. Nah, udah hari ini itu saya coba ini. Mudah-mudahan besok pagi atau besok siang udah ketahuan hasilnya bagus. Yang standar kan sudah, yang dengan itu kalau mungkin agak lebih bagus lagi, harusnya lebih bagus lagi dibandingkan yang standar. Ya gitu dari saya kira cukup.